Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Halo, teman-teman mahasiswa semua? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam, terdengar Pak. Oke, ya. Baik, kita mulai saja perkuliahan web 2 kita pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan, serta berbagai nikmat yang kita rasakan saat ini. Jadi mahasiswa semua, di pagi hari ini kita melaksanakan tutorial web kedua ya pada mata kuliah metodologi penelitian untuk kelas 97 ya. Yang mana pada hari ini kita akan membahas pertama tentang kajian pustaka dan landasan teori ya, serta rumusan masalah, pertanyaan masalah dan hipotesis. Selain itu juga kita akan mencoba mengupas tugas satu Anda ya. Saya sudah merangkum beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, sehingga nanti pada saat membuat tugas 2 tidak terjadi lagi kesalahan seperti ini. Lalu juga kita akan membahas tentang poin-poin yang akan dinilai pada tugas 2 nantinya. Baik, yang pertama ya, izinkan saya share screen dulu materi pertama kita tentang kajian pustaka dan landasan teori. Oke, apakah di layar sudah terlihat slide presentasi saya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Begini, semua mungkin tahu di e-learning sudah ada materi tentang kajian pustaka, landasan teori, ya. Namun itu silakan Anda baca, ya. Ini saya mencoba untuk merangkum ya dari materi tersebut, ya, karena saya lihat materi di e-learning teori-teori global ya tentang kajian pustaka dan landasan teori. Nah, jadi untuk materi yang di e-learning, saya harap mahasiswa semua bisa membacanya. Saya mencoba untuk merangkum agar mudah dimengerti ya, sehingga nanti Anda mampu untuk membuat tugas 2 ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu apa perbedaan antara kajian pustaka dan landasan teori ya. Dalam penelitian bab 2 nanti ya, dalam proposal juga ya, biasanya ada kajian pustaka dan landasan teori ya. Nah, keduanya sering disalahartikan sama ya, padahal memiliki fokus dan fungsi yang berbeda. Jadi kalau melihat dari sekilas bahasanya gitu ya, kajian pustaka, landasan teori gitu ya, itu banyak orang mengatakan sama ya. Bahkan saya sendiri juga ketika di awal berpikir bahwa kajian pustaka itu sama dengan landasan teori gitu. Sehingga di beberapa penelitian, baik itu skripsi, tesis gitu ya, ataupun artikel ilmiah lainnya, ya biasanya hanya satu ya, kajian pustaka saja ya, isinya itu. Bab 2 itu kajian pustaka. Namun dikarenakan kita melihat panduan penyusunan proposal di UT yang
mengharuskan ada kajian pustaka dan landasan teori, sehingga tentu kita harus tahu di mana perbedaannya gitu ya. Bahkan saya pernah bertanya kepada teman, ya jawabannya sama juga gitu ya. Nah, tapi karena tuntutan di bab 2 kita harus ada kajian pustaka dan harus ada landasan teori, tentu kita harus tahu perbedaannya. Jadi jangan sampai nanti yang masuk dalam landasan teori dijadikan kajian pustaka. Yang kajian pustaka terbalik dijadikan landasan teori. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk mengupas apa sebetulnya perbedaan antara kajian pustaka dan landasan teori. Oke, kita bahas dulu tentang kajian pustaka. Kajian pustaka dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa ilmiahnya itu biasa disebut dengan literatur review ya. Jadi kalau ada yang bilang literatur review itu adalah kajian pustaka. Nah, apa itu literatur review atau kajian pustaka? Adalah uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu ya dan dari teori yang relevan. Nah, jadi keywordnya kajian pustaka itu adalah hasil penelitian terdahulu ya. Nah, nanti fungsinya adalah menunjukkan posisi penelitian kita tuh di antara penelitian sebelumnya. Nah, jadi eh, kemarin di web 1 saya sudah mengajarkan Anda untuk mengambil artikel-artikel ilmiah pada jurnal-jurnal bereputasi sebagai bahan pustaka ataupun sitasi di bab 1. Nah, yang Anda download itu termasuk kajian pustaka karena merupakan hasil dari penelitian para peneliti terdahulu gitu. Nah, itu kajian pustaka ya. Jadi contoh konkretnya yang mana, Pak? Contoh konkretnya yang Anda download kemarin ya. Penelitian hasil penelitian yang terdahulu yang Anda ambil dari jurnal bereputasi itu ya, baik dari jurnal bereputasi nasional maupun internasional ya. Jadi berbentuk artikel ilmiah itu termasuk ada kajian pustaka atau literatur review ya. Nah, tujuannya apa ya? Jadi tujuan kajian pustaka itu adalah menunjukkan pemahaman peneliti terhadap penelitian terdahulu. Jadi tujuan pustaka itu tujuannya adalah untuk memahami penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian kita gitu. Jadi untuk menambah knowledge ya, untuk menambah pengetahuan kita dengan membaca atau meliteratur review penelitian sebelumnya ya. Sebagai contoh misalnya kalau penelitian kita tentang hubungan antara penerapan e-learning dengan keberhasilan akademik mahasiswa, tentu kita akan mencari literatur review tentang e-learning, tentang apa namanya, tentang keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kita akan mencari sumber-sumber hasil penelitian terdahulu. Jadi menunjukkan pemahaman peneliti terhadap peneliti terdahulu ya. Jadi kita baca. Nah, itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian atau research gap ya. Jadi bisa saja penelitian lama itu kita anggap bahwa belum sempurna, akan kita sempurnakan. Atau penelitian lama itu sepertinya ada kesalahan dalam hasilnya, maka ingin kita teliti kembali gitu ya. Nah, jadi ada kesenjangan penelitian seperti itu yang bisa kita temukan itu melalui literatur review atau kajian pustaka gitu ya. Jadi beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian kita kumpulkan, kita baca, kita telaah. Nah, nanti kita akan menemukan research gap ya. Kita akan menemukan kesenjangan penelitian di sana gitu ya. Nah, dari situ kita beranjak nanti melakukan penelitian gitu. Yang ketiga tujuannya adalah menjadi dasar argumentasi pentingnya penelitian. Nah, gitu. Jadi sebagai contoh kemarin di latar belakang kan kita harus menguraikan apa alasan kita melakukan penelitian ini. Apa alasan kita mengambil judul ini. Nah, argumentasinya atau alasannya itu bisa diambil dari hasil
kajian pustaka kita gitu, menjadi dasar argumentasi itu. Oh, saya mengambil judul ini karena peneliti-peneliti terdahulu tidak melengkapinya dengan hal-hal seperti ini, misalnya seperti itu. Ya, nanti akan ada contohnya ya. Nah, jadi menjadi dasar argumen pentingnya penelitian. Ya, jadi sebetulnya memang eh, sebelum membuat bab 1 itu sebaiknya juga, harusnya Anda melakukan kajian pustaka dulu, harus melakukan literatur review dulu, baru bisa menemukan research gap dan argumentasi pentingnya penelitian yang Anda lakukan gitu. Tapi memang di kerangka proposal adanya di bab 2 itu, tapi tidak masalah di awal juga dilakukan ya. Berikutnya tujuan kajian pustaka adalah membentuk kerangka berpikir ya. Sehingga kita tahu fokus serta langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam penelitian gitu ya. Jadi kita juga bisa mengikuti cara-cara atau step-step ya ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam meneliti. Jadi bisa membentuk kerangka berpikir kita. Nah, itu kira-kira tujuan kajian pustaka. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-ciri sebuah kajian pustaka adalah pertama, dia berdasarkan hasil penelitian empiris. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kajian pustaka memang berasal dari penelitian-penelitian peneliti sebelumnya. Ya, berdasarkan hasil penelitian empiris. Artinya penelitian empiris itu penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Penelitian hasil dari observasi lapangan, hasil dari pengolahan data, ya, hasil dari wawancara, hasil interview gitu ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang dimaksud dengan penelitian empiris ya. Jadi penelitian itu memang betul-betul dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lalu bersifat analitis dan komparatif ya, artinya ya tadi ya, kalau dia empiris jelaslah dia pasti bersifat analisis ya, karena berdasarkan hasil analisa. Komparatif itu nanti bisa dibandingkan ya, antara satu penelitian yang penelitian lain bisa kita bandingkan di mana riset gap-nya gitu, di mana ada problem di sana ya. Lalu fokus pada temuan dan kontribusi penelitian sebelumnya ya, ini jelas ya. Jadi ciri-ciri dari kajian pustaka itu keywordnya adalah hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh ketika Anda melakukan kajian pustaka ya. Misalnya ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2022. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan e-learning di perguruan tinggi dipengaruhi oleh dukungan teknologi dan aplikasi. Nah, jadi Sari ini mengatakan bahwa keberhasilan e-learning di perguruan tinggi, ya, ini hasil penelitian dia ya, itu dipengaruhi oleh dukungan teknologi dan aplikasi. Nah, namun ketika kita baca penelitiannya gitu ya misalnya, penelitian tersebut belum mengkaji peran mahasiswa, dosen, dan lingkungan dalam keberhasilan e-learning di perguruan tinggi. Gitu. Nah, jadi nanti ya riset kita itu akan menambah menambah variabelnya. Kalau di awal Sari mungkin hanya variabel teknologi dan aplikasi yang dia teliti sebagai sesuatu yang menjadikan keberhasilan learning. Nah, sekarang kita tambah variabelnya, variabel mahasiswa, variabel dosen, dan lingkungan. Karena kita menganggap bahwa keberhasilan e-learning di perguruan tinggi tidak hanya tergantung dari teknologi dan aplikasinya. Misalnya kita punya pemikiran bahwa teknologi dan aplikasi bagus, kalau mahasiswa, dosen, dan lingkungan tidak mendukung juga tidak akan berjalan kan gitu. Itu mungkin pemikiran kerangka berpikir kita kayak gitu gitu. Ya, percuma saja teknologi dan aplikasi berjalan dengan baik kalau mahasiswa dan dosen dan lingkungan tidak mendukung. Artinya mahasiswanya eh, jarang mengerjakan tugas, mahasiswanya jarang masuk ke e-learning, malas masuk ke e-learning, dosen juga begitu, jarang mengupload materi, eh, jarang memeriksa tugas, nah kan juga tidak akan berhasil penerapan e-learning di perguruan tinggi. Nah, itu contoh kajian pustaka. Jadi menganalisis kembali hasil penelitian sebelumnya. Ya, oke. Itu adalah kajian pustaka. Berikutnya kita coba bahas landasan teori. Ya, jadi apa pula landasan teori ya? Atau dalam bahasa Inggrisnya theoretical framework ya. Eh, theoretical framework. Nah, landasan teori atau
theoretical framework adalah uraian teori-teori pokok yang menjadi dasar konseptual penelitian. Nah, keywordnya ya, kalau kajian pustaka, tadi kan hasil penelitian sebelumnya, hasil riset sebelumnya. Tapi kalau landasan teori, keywordnya adalah teori-teori pokok yang menjadi dasar konseptual penelitian. Oke, teori ini juga memang hasil penelitian gitu ya. Tapi hasil penelitiannya berbeda dengan landasan teori. Kalau ini adalah teori pokok yang sudah diakui, sudah disahkan oleh masyarakat dunia bahwa ini menjadi sebuah teori. Sebagai contoh misalnya teori dari Albert Einstein gitu ya. E sama dengan mc kuadrat itu kan disepakati bersama gitu. Ya, ada pula mungkin teori gravitasi, teori fisika, nah ya teori pendidikan, teori itu humanize gitu ya. Nah, jadi itu merupakan teori pokok ya yang dijadikan landasan. Jadi eh, berbeda dengan kajian pustaka yang berasal dari penelitian sebelumnya yang tidak berbentuk teori tapi berbentuk hasil. Kalau ini berbentuk teori ya. Lalu dia menjelaskan konsep variabel dan hubungan antar variabel ya. Nah, tujuannya adalah menjelaskan konsep-konsep kunci yang digunakan ya. Karena dia merupakan teori pokok gitu ya. Nah, misalnya kalau kita penelitiannya tentang eh, apa namanya peran komputer terhadap kehidupan manusia misalnya. Nah, itu ada teori pokok komputer itu apa gitu ya. Nah, jadi bukan hasil penelitian yang terdahulu, tapi dia merupakan hasil pemikiran seorang ahli gitu ya. Teori pokoknya apa. Nah, dia menjelaskan konsep-konsep kunci yang digunakan. Lalu memberikan kerangka berpikir teoritis untuk menjawab masalah. Ya. Dan dia nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan hipotesis. Ya, itu dari landasan teori. Ya. Nah, ciri-cirinya adalah ya pertama berdasarkan teori yang sudah mapan. Jadi berbentuk teoretikal ya, berbentuk teori yang sudah matang gitu ya, yang bisa disepakati bersama bahwa ini menjadi acuan ya bersama gitu. Lalu bersifat konseptual dan argumentatif ya. Jadi bisa konsep dan ada argumentasinya. Lalu akan menjadi fondasi ilmiah bagi sebuah penelitian. Nah, itu adalah landasan teori. Contohnya gitu ya, ada teori tentang humanistik ya dari Rogers and Maslow. Nah, ini kan disepakati bersama ya. Dari dulu juga orang kalau membahas tentang humanistik pasti pakai teori ini gitu ya. Teori ini menekankan pentingnya kebutuhan, motivasi dan potensi individu. Nah, kenapa ini kita ambil sebagai landasan teori untuk judul e-learning tadi, penerapan e-learning? Karena dalam e-learning, keberhasilan belajar itu sangat dipengaruhi oleh self motivation and self disiplin mahasiswa gitu ya, atau dan dosen tentunya gitu ya. Nah, jadi eh, alasan tadi kan kita sudah bahas di landasan di apa di kajian pustaka di lateral review bahwa kita ingin membahas keberhasilan penerapan e-learning di perguruan tinggi, tapi kajiannya terhadap partisipasi mahasiswa, dosen, dan lingkungan. Nah, tentu saja harus ada teori mendasar tentang humanistik ini. Gitu. Jadi kita anggap bahwa ini bisa menjadi landasan teori kita. Gitu. Ya, ini sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh. Nah, untuk memudahkan Anda semua membedakan apa itu perbedaan antara kajian pustaka dan landasan teori, saya sudah coba untuk merangkumnya. Ya, perbedaannya adalah dilihat dari fokus ya. Fokus kajian pustaka itu penelitian terdahulu, ya kan? Seperti contohnya ketika kemarin Anda mengambil artikel di jurnal bereputasi. Tapi kalau landasan teori adalah teori dan konsep ilmiah, ya, bukan berdasarkan penelitian terdahulu. Memang teori ini juga berdasarkan penelitian ya, cuma penelitiannya sudah lama sekali dilakukan dan sudah jadi kesepakatan bersama. Yang kedua, dari aspek tujuan ya, kalau kajian pustaka itu menemukan gap research, ya menemukan gap tadi kan, menemukan kekurangan dari penelitian sebelumnya atau menemukan perbandingan dari berbagai penelitian ya, jadi menemukan gap research. Tapi kalau landasan teori itu memberi dasar konseptual sebagai base
konsep kita itu teorinya ini gitu ya. Nah, yang paling memudahkan perbedaannya adalah sumber. Kalau kajian pustaka biasanya bersumber dari jurnal, tesis atau disertasi. Ya, itu kajian pustaka. Kita ambil kemarin kan di jurnal-jurnal bereputasi kan, atau ada tesis S2 orang, ada disertasi S3 orang, itu bisa kita jadikan sebagai kajian pustaka. Nah, kalau landasan teori biasanya diambil dari buku teks dan teori ilmiah, gitu ya. Base-nya itu buku ya teori ilmiah, karena di situ kan ada teori-teori gitu. Nah, sifatnya kalau kajian pustaka itu empiris dan analitis. Ya, jadi berdasarkan hasil riset, eh, pengambilan data, pengolahan data ya, dan juga bisa dianalisa data. Nah, kalau landasan teori sifatnya dia konseptual dan argumentatif karena memang berdasarkan dari hasil seseorang menemukan teori tersebut gitu. Nah, konseptual saja, tidak ada riset di dalamnya. Nah, outputnya adalah kerangka berpikir kalau kajian pustaka, kalau landasan teori adalah model teoritis dan hipotesis. Ya, nah ini adalah perbedaan untuk memudahkan apa itu kajian pustaka, apa itu landasan teori. Jadi cara mudahnya adalah kalau Anda mengambil dari jurnal-jurnal, kalau Anda mengambil artikel-artikel dari jurnal-jurnal bereputasi, itu Anda jadikan sebagai kajian pustaka. Tapi nanti kalau Anda mengambil sebuah teori dari buku, dari teori ilmiah, itu menjadi landasan teori. Ya, oke. Nah, tadi perbedaannya. Nah, kalau hubungannya apa? Ya, tentu saja keduanya ada hubungannya ya. Makanya ada kajian pustaka, ada eh, landasan teori gitu. Nah, hubungannya adalah kajian pustaka membantu kita untuk menemukan gap research, gap penelitian tadi ya. Kalau landasan teori menjelaskan mengapa dan bagaimana penelitian dilakukan. Nah, keduanya membentuk dasar ilmiah dan logis penelitian, sehingga memang harus ada keduanya di dalam apa namanya sebuah riset penelitian. Memang kalau Anda baca mungkin ada penelitian di kampus lain gitu ya atau contoh-contoh di internet ya ada juga yang menggabung antara landasan teori ini dengan kajian pustaka itu digabung saja. Jadi sebuah judul gitu ya. Bab 2 kajian pustaka itu disebutkan di sana. Ya, tidak dipisah. Tapi ingat di UT itu saya lihat di panduannya itu memisahkan antara kajian pustaka dan landasan teori gitu ya. Oke. Baik, jadi biasanya seperti ini penempatannya kalau dilihat ya. Jadi ada tinjauan pustaka itu ya. Ada kajian pustaka, ada landasan teori, ada kerangka berpikir dan nantinya ada hipotesis. Ya, itu jika penelitian kita kuantitatif ya. Ya sepertinya kalau kualitatif juga harus ada hipotesis ya, sama saja. Oke. Nah, kesimpulannya adalah kajian pustaka itu berfokus pada penelitian terdahulu, landasan teori fokus pada teori ilmiah, ya, dan keduanya saling melengkapi untuk memperkuat penelitian. Ya, oke. Baik, anak-anakku sekalian, ini penjelasan tentang eh, kajian pustaka dan landasan teori. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti perbedaannya. Karena kalau tidak nanti pada saat membuat tugas dua Anda bingung mana sih yang landasan teori, mana yang kajian pustaka gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, oke. Sebelum tanya jawab ya kita masuk ke bagian dua dulu. Ya, saya ingin menjelaskan yang berikutnya sebagai bahan nanti di tugas dua ya, yaitu tentang maaf sebentar. Ya, kita selanjutnya akan membahas tentang pertanyaan penelitian dan hipotesis ya. Jadi nanti di tugas dua Anda selain Anda diminta membuat kajian pustaka, literatur review dan landasan teori atau eh, research framework ya. Anda juga diminta untuk membuat eh, pertanyaan penelitian dan hipotesis. Baik, apakah di layar
Anda sudah terlihat tentang rumusan masalah, pertanyaan penelitian hipotesis? Sudah? Anakku sekalian, kelihatan di layar? Tidak, Pak. Belum ya? Pak. Bentar. Saya ulang kembali share-nya. Apakah sekarang sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke, sekarang sudah saya jalankan ini, sudah? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, sekarang di tugas 2 nanti atau di bab 2 nanti, Anda juga selain harus membuat kajian pustaka dan analisan teori, Anda juga diminta untuk membuat pertanyaan penelitian dan hipotesis, ya. Nah, namun untuk membahas pertanyaan penelitian dan hipotesis, saya juga harus membahas rumusan masalah, ya. Walaupun rumusan masalah sudah kita bahas di sebelumnya, di web 1 ya, di tugas 1 Anda sudah bikin rumusan masalah. Tapi perlu saya kupas lagi sedikit karena nanti apa pula perbedaan antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian, ya. Karena keduanya sama-sama berbentuk pertanyaan penelitian, ya. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa rumusan masalah dan pertanyaan penelitian itu sama, gitu ya. Nah, kembali ke eh, kerangka proposal di UT yang harus membedakan antara rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka Anda pun harus membuat keduanya, gitu ya. Karena di beberapa penelitian biasanya tidak ada pertanyaan penelitian, tapi semuanya dirangkum di rumusan masalah. Tetapi karena kita diharuskan untuk membuat rumusan masalah juga membuat pertanyaan penelitian, tentu saja Anda harus bisa menentukan penelitian Anda itu rumusan masalahnya yang mana, pertanyaan penelitiannya yang mana. Baru kita bisa membuat hipotesis gitu ya. Karena hipotesis itu akan berdasarkan rumusan masalah gitu. Nah, oleh karena itu kita bahas kembali tentang rumusan masalah ya. Ya, juga gitu. Jadi ketiga komponen ini saling berhubungan dalam penelitian ya. Jadi ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, ada hipotesis ya. Namun masing-masing memiliki fungsi dan tingkat kedalaman yang berbeda. Kita bahas satu dulu tentang rumusan masalah. Ini walaupun sudah ya. Rumusan masalah adalah pertanyaan umum tentang inti permasalahan yang akan diteliti. Ya, pertanyaan ya. Makanya kemarin di web 1 saya menjelaskan bahwa rumusan masalah itu ciri-cirinya adalah berbentuk kalimat tanya. Apakah, bagaimana, kan begitu ya. Nah, jadi kemarin gitu ya, ketika membuat bab 1, saya belum membedakan apakah itu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Yang jelas, kalau berbentuk kalimat tanya, itu sudah benar dianggapnya. Kenapa? Karena Anda kan belum mendapat penjelasan tentang pertanyaan penelitian. Walaupun sebetulnya di rumusan masalah yang Anda buat ada terdapat pertanyaan penelitian, tapi saya tidak menyalahkan itu, saya tetap membenarkan. Karena kemarin kita kan baru belajar membuat rumusan masalah yang intinya adalah masalah dari penelitian kita yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan umum tentang inti masalah yang akan diteliti. Nah, keywordnya adalah apa? Umum ya. Pertanyaan global dulu gitu. Ya, jadi isinya itu pertanyaan umum. Nah, makanya kemarin ketika mungkin tidak semua ya, tapi beberapa di antara Anda ketika membuat bab 1, rumusan masalah itu terlalu banyak. Ada 5, ada 6, bahkan sampai 7. Nah, saya komentari tuh, rumusan masalah Anda terlalu banyak, silahkan kurangi gitu ya. Nah, karena saya akan nantinya kalau rumusan masalah terlalu banyak, tentu pertanyaan penelitian akan semakin banyak gitu. Ya, karena dia nanti akan saya jelaskan apa itu pertanyaan penelitian. Yang jelas ini ya. Yang jelas rumusan masalah adalah pertanyaan umum tentang inti ya. Permasalahan yang akan kita teliti. Jadi memang cukup 1 atau 2 sebetulnya gitu ya. Walaupun dalam teorinya bisa 2 sampai 5. Tapi
umumnya para peneliti kalau membuat rumusan masalah ya 1 atau 2 udah cukup, karena nanti akan di breakdown menjadi pertanyaan penelitian. Ya. Lalu rumusan masalah itu adalah menentukan arah dan fokus penelitian. Ya, penelitian kita mau meneliti apa gitu ya, arahnya kemana gitu. Itu ada di rumusan masalah. Nah, biasanya berbentuk pertanyaan umum seperti bagaimana, apakah, sejauh mana. Itu kan teori kemarin ya sudah. Ini saya lihat sudah dilakukan semua oleh Anda ya. Saya lihat semua tugas sudah benar dalam membuat rumusan masalah ya, tapi dalam tanda kutip benar karena menggunakan kalimat tanya dan merupakan masalah dari penelitian. Belum kita lihat apakah ini rumusan masalah atau pertanyaan penelitian gitu. Nah, tapi nanti di tugas 2 tentu akan dilihat itu ya, tidak boleh menggabungkan antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian karena di proposal itu minta dipisahkan. Oke, itu rumusan masalah ya. Nah, jadi keywordnya adalah pertama dia pertanyaan umum tentang inti permasalahan. Yang kedua berbentuk kalimat tanya ya seperti bagaimana, apakah, atau sejauh mana. Nah, ciri-cirinya adalah ya tentu saja dia bersifat umum dan konseptual ya. Lalu menunjukkan masalah utama dari penelitian. Jadi masalah utama kita itu apa sih ya? Akar masalahnya itu apa? Ditentukan di rumusan masalah ya. Nah, biasanya berjumlah 2 sampai 5 pertanyaan utama. Tapi kalau ini secara teori ya, tapi kalau menurut saya dan menurut beberapa peneliti ya bahwa rumusan masalah cukup 1 atau 2 ya pertanyaan utama. Ya namanya juga utama ya. Nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Kan kita mencari masalah utama gitu. Kalau sudah banyak ya bukan utama ya. Nah, kalau banyak gimana Pak? Pilih gitu ya. Mana yang jadi utama gitu ya. Mana yang akan dijadikan penelitian utama Anda gitu. Jangan sampai terlalu banyak karena nanti akan sulit membreakdown-nya dan sulit membuat hipotesanya ya. Makanya ada beberapa penelitian itu dipisah-pisah. Nah, sekarang ini dulu, besok dilanjutkan, besoknya lagi dilanjutkan gitu ya. Jadi ada kelanjutannya gitu. Memisah-misahkan tidak langsung gitu. Lalu menjadi dasar penyusunan hipotesis dan tujuan penelitian nantinya ya. Nah, kan di bab 1 juga sebetulnya udah ada kita ya tujuan penelitian ya, ada rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian itu berasal dari rumusan masalah. Nah, contoh ya, contoh. Nah, dengan ya mungkin saya mencontohkan judul penelitiannya adalah pengaruh e-learning terhadap efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat ya kalau misalnya kita telaah bahwa rumusan masalahnya yang jadi masalah pokoknya adalah masalah utamanya adalah bagaimana penerapan e-learning di perguruan tinggi. Yang kedua adalah apakah e-learning berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa. Jadi artinya pembelajaran itu akan jadi efektif nggak kalau pakai e-learning atau bahkan malah tidak jadi efektif gitu ya. Nah, itu yang akan kita teliti. Ya, inilah apa namanya rumusan masalah kita misalnya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat kalau ini rumusan masalahnya, nah apa pertanyaan penelitiannya nanti berikutnya ya. Jadi ini sebagai contoh rumusan masalah ya, cukup 1 atau 2 saja. Berikutnya kita lihat apa itu pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian adalah turunan dari rumusan masalah. Nah, itu ya keywordnya ya. Jadi kalau dia turunan tentu akan lebih banyak gitu ya. Nah, bisa Anda bayangkan kalau rumusan masalah Anda 5, turunannya berapa gitu. Tapi kalau 1 atau 2, turunannya jadi 3 atau 4 gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan penelitian adalah merupakan turunan dari rumusan masalah. Nah, biasanya bersifat lebih spesifik dan operasional ya. Menuntun pada apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, itulah pertanyaan penelitian. Jadi variabel-variabel penelitian itu bisa diambil dari pertanyaan penelitian. Ya. Nah, ciri-cirinya ya tadi sudah ya, spesifik, ya, spesial gitu ya, spesifik, terukur dan dapat dijawab secara empiris. Ya, dijawab secara empiris itu bisa diteliti, bisa diobservasi, bisa dianalisis gitu ya, bisa diolah gitu ya. Itu namanya dapat dijawab secara empiris. Lalu menjadi dasar penyusunan instrumen penelitian. Ya, jadi kalau Anda nanti penelitiannya kuantitatif ya, yang
ada pengolahan statistiknya, tentu Anda akan membuat kuesioner, Anda akan membuat observasi wawancara gitu ya. Nah, dasar kuesioner, angket atau wawancara itu biasanya diambil dari pertanyaan penelitian, variabelnya ya. Berbeda mungkin dengan penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif memang tidak ada kuesioner, tidak ada ya yang ada mungkin wawancara dan observasi aja. Di penelitian kualitatif kan tidak ada angka, tidak ada yang akan diolah secara statistik ya, karena dia outputnya adalah kualitas dari yang kita buat. Ya. Tapi tetap harus ada pertanyaan penelitian ya. Lalu digunakan untuk pengumpulan dan analisis data ya. Jadi ya itu tadi ya, hasil kuesioner, hasil interview ya, hasil observation ya. Itu akan kita kumpulkan dan analisis menjadi data. Itu munculnya dari pertanyaan penelitian ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kita lihat dulu rumusan masalahnya. Ini kebetulan saya membuatnya nyambung ya. Jadi kalau rumusan masalahnya seperti ini ya. Misalnya bagaimana penerapan e-learning di perguruan tinggi. Yang kedua, apakah e-learning berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa? Nah, breakdown pertanyaan penelitiannya bisa seperti ini. Yang pertama, bagaimana tingkat fleksibilitas dan interaktivitas e-learning di perguruan tinggi. Nah, jadi di pertanyaan penelitian sudah ada yang akan kita teliti itu apanya? Yaitu fleksibilitasnya dan interaktivitasnya gitu. Ya, jadi fleksibilitas dan interaksi yang akan kita teliti. Yang kedua, seberapa tinggi efektivitas pembelajaran mahasiswa melalui e-learning? Sudah ada pertanyaan seberapa tinggi gitu. Kalau seberapa tinggi kan nanti akan muncul jawabannya adalah sangat tinggi, cukup tinggi, atau tinggi, rendah kan gitu. Kalau tadi belum ada kan. Kalau rumusan masalah pertanyaannya global, belum bisa dijawab secara spesifik gitu ya. Tapi kalau ini sudah bisa dijawab secara spesifik ya. Lalu faktor e-learning manakah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pembelajar? Nah, ini sudah menanyakan yang mana gitu. Kan faktor e-learning itu kan banyak tadi ya. Ada misalnya ya, faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas e-learning itu adalah misalnya teknologi, ya, aplikasi, mahasiswa, dosen, lingkungan gitu ya. Nah, dari kelima ini mana sih yang paling penting? Gitu ya. Itu harus kita ukur. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan penelitian. Jadi kita ingin tahu dari beberapa faktor ini mana yang paling berpengaruh gitu. Ya, nah itu. Jadi ini pertanyaan penelitian. Ya, semoga bisa Anda bedakan ya. Jadi ya itu tadi intinya, kalau rumusan masalah itu global, ya, umum. Kalau pertanyaan penelitian adalah breakdown atau turunan dari rumusan masalah sehingga lebih spesifik apa yang mau kita teliti ya. Jadi kalau rumusan masalahnya ini ya, kalau pertanyaan penelitiannya ini yang terlihat di depan, tentu kita akan dalam kuesioner kita akan mengukur fleksibilitas, akan mengukur interaktivitas, ya, akan mengukur seberapa tinggi efektivitas, akan mengukur mana faktor yang paling berpengaruh begitu ya. Ini pertanyaan penelitiannya. Nah, dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka akan muncul hipotesis ya. Apa hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih perlu diuji empiris ya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan ya. Ada yang mengatakan bahwa dugaan sementara. Jadi kita sebagai researcher, sebagai peneliti ya harus mengungkapkan apa jawaban sementara dari pertanyaan penelitian dan rumusan masalah ini gitu. Nah, apakah betul efektif? Apakah betul ini? Apakah betul itu gitu ya. Nah, jadi adalah merupakan jawaban sementara. Ya. Nah, memang biasanya bukan diambil dari pertanyaan penelitian, tetapi dari rumusan masalah. Menunjukkan dugaan hubungan antar variabel, ya, biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, ya, tetapi sebetulnya di kualitatif juga perlu, ya, karena sebuah penelitian tentu ada hipotesis. Nah, kalau di penelitian kualitatif, ya, misalnya contoh ya, rumusan masalah itu adalah
apakah dengan dibangunnya sistem informasi penjualan akan berpengaruh terhadap peningkatan income perusahaan atau toko, nah, gitu ya. Itu kan rumusan masalahnya. Nanti hipotesisnya bisa dengan dibangunnya sistem informasi penjualan akan meningkatkan income atau penjualan toko, gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi nggak hanya kuantitatif ya, kualitatif juga perlu ada hipotesis ya. Tapi memang ya kalau saya lihat dari judul-judul yang masuk di tugas satu ya ada dua penelitian ya, ada sebagian mengambil penelitian kualitatif, ada sebagian mengambil kuantitatif ya. Ya karena kemarin juga kan di apa namanya di tugas satu ada beberapa mahasiswa yang japri menanyakan ada nggak Pak contoh proposal penelitian yang sudah jadi biar bisa jadikan panduan. Terus juga ada yang bertanya apakah judulnya harus kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan ini saya eh, apa namanya tanyakan ke ya kampus melalui grup, ya jawabannya memang contoh tidak ada. Artinya bikin saja sesuai dengan panduan. Terus juga masalah kualitatif ini ya diserahkan juga. Jadi penelitiannya boleh kualitatif, boleh kuantitatif. Nah, ciri-ciri hipotesis adalah bersifat prediktif ya dan dapat diuji. Jadi predictable ya, bersifat prediksi ya. Prediksi itu kan sesuatu yang belum tentu benar, apa hasilnya itu pasti ya atau tidak, benar atau salah gitu ya. Jadi prediktif ya, prediktif. Bersifat prediktif. Karena dugaan sementara, karena pertanyaan sementara. Tapi harus dapat diuji ya, harus dapat diuji sehingga ada hasilnya ya. Didasarkan pada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Ya, nanti biasanya terdapat dua jenis hipotesis secara global ya. Secara general ada dua jenis hipotesis yaitu hipotesis nol atau H0 bisa dibilang disebut H0 ya. Itu tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan ya. Jadi penelitian tidak ada hubungannya. Atau hipotesis alternatif ada pengaruh. Nah, apa? Hipotesis H0, H alternatif ini ya memang biasanya di penelitian kualitatif. Ya. Kalau di di kuantitatif biasanya. Tapi kalau di kualitatif ya langsung saja hipotesisnya tidak pakai H0 atau H alternatif. Dia akan langsung mengatakan bahwa eh, apakah akan terjadi peningkatan gitu ya gitu. Itu ya ini diduga akan terjadi peningkatan gitu ya. Nah, contoh hipotesis ya, misalnya dengan judul yang sama tadi, pengaruh e-learning terhadap aktivitas pembelajaran. Nah, kalau kita lihat rumusan masalahnya kan ada dua ya. Eh, Nah, bisa kita rumuskan hipotesisnya adalah terdapat pengaruh signifikan antara penerapan e-learning terhadap aktivitas pembelajaran. Itu kalau HA, H alternatif, ada pengaruh ya. Tapi kalau tidak terdapat pengaruh signifikan antara penerapan e-learning terhadap aktivitas pembelajaran. Itu artinya H0 ya. Tidak ada pengaruh ya. Jadi itu contoh hipotesis. Nah, saya juga coba untuk membandingkan tabel perbandingan supaya mudah dimengerti ya antara perbedaan rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan hipotesis. Tapi kalau hipotesis sudah jelas berbeda lah ya, karena dia dugaan sementara. Yang eh, dikhawatirkan salah itu pengertian adalah antara rumusan masalah dan pertanyaan penelitian ya. Nah, untuk rumusan masalah ya, fokusnya itu masalah utamanya penelitian. Ya, tapi kalau pertanyaan penelitian itu masalah utama apa fokusnya itu adalah operasional masalah. Ya, jadi bukan masalah utama tapi operasionalnya. Dan hipotesis adalah fokusnya dugaan hubungan antar variabel. Nah, sifatnya ya kalau rumusan masalah itu umum dan konseptual. Kalau pertanyaan penelitian spesifik dan terukur. Ya, jadi sifatnya umum aja dan konsep. Tapi kalau pertanyaan penelitian spesifik dan terukur. Kalau hipotesis itu sifatnya prediktif dan empiris. Karena dugaan sementara ya.
dan tapi harus bisa diuji. Ya, makanya dia empiris. Tujuannya, ya kalau rumusan masalah menentukan arah penelitian, kalau pertanyaan penelitian menjabarkan variabel yang diteliti. Ya. Hipotesis itu menguji hubungan antar variabel. Nah, dari jumlah ya, rumusan masalah 2-5 pertanyaan utama, tapi mungkin ini karena secara teori yang saya temukan ya, tapi sebetulnya pada prakteknya 1 atau 2 sudah cukup. Ya. Pertanyaan penelitian adalah lebih banyak dan rinci. Ya. Hipotesis sesuai variabel penelitian. Nah, ini perbandingannya ya. Nah, hubungannya apa? Jelas ya. Latar belakang itu berdasarkan rumusan masalah. Rumusan masalah akan di breakdown menjadi pertanyaan penelitian dan di breakdown menjadi hipotesis. Jadi harus ada benang merah antara latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan hipotesis gitu ya. Jangan sampai di latar belakang masalah lain yang diceritakan, rumusan masalah juga lain, pertanyaannya juga lain, hipotesis lain. Tidak boleh ya. Harus ada hubungan keempatnya ini ya atau ketiganya ini ya dalam sebuah penelitian. Wajib ya, harus ada benang merah antara rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan hipotesis. Ya. Jadi rumusan masalah menentukan fokus penelitian, pertanyaan penelitian menjabarkan aspek yang akan diuji, hipotesis memberikan dugaan awal yang akan kita buktikan ya. Oke, kesimpulannya adalah ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ya. Rumusan masalah menggambarkan apa yang ingin diketahui. Pertanyaan penelitian menjelaskan bagaimana mengetahuinya, sedangkan hipotesis memberikan dugaan ilmiah yang akan diuji. Ya, baik. Itu teman-teman mahasiswa sekalian, penjelasan saya tentang eh, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan hipotesis. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga Anda bisa terutama menentukan mana rumusan masalah, mana rumusan pertanyaan penelitian. Ya, baik. Berikutnya, ya, ya. Ini masih dengan saya semua kan? Halo, semuanya masih Masih dengan Pak, saya masih. nih? Masih ya? Masih, masih. Masih, Oke, Pak. sekarang saya akan coba untuk memberikan contoh realnya ya. Tapi ini sekedar contoh ya. Jadi Anda jangan dijadikan ini sebagai template utama gitu ya. Saya coba membuatkan apa? Contoh dari bab 2 yang tugas bab 2 ya gitu ya. Contoh ya. Tapi ingat ini contoh saja bukan ya itu pasti akan berbeda ya karena Anda kan judulnya juga beda-beda gitu ya. Judulnya kan tidak ada yang sama dengan saya gitu. Nah, sebentar. Oke, ini ya. Oke, sekarang sudah terlihat di layar PDF tentang bab 2. Terlihat, Pak. Oke, ya. Ada Ya, Pak, jadi ada. ini sekali lagi ini contoh ya. Jadi saya khawatir ini jadikan template. Nanti dibilang bahwa harus seperti ini tidak ya. Ini hanya contoh bagaimana menentukan apa namanya? eh, kajian pustaka, literatur review, lalu landasan teori, contohnya seperti ini, lalu pertanyaan penelitian, contohnya berdasarkan rumusan masalah, ya, lalu hipotesis, gitu ya. Ini contoh. Dan ini juga penelitiannya kuantitatif ya. Jadi bagi yang kualitatif tentu akan sedikit berbeda, ya, kajiannya. Oke, judul penelitiannya misalnya pengaruh e-learning terhadap efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi. Ya. Lalu rumusan masalah di bab 1 ini udah lewat ya, makanya saya buatkan di atas. Rumusan masalah pada bab 1 misalnya, pada tugas 1 itu bagaimana penerapan e-learning di perguruan tinggi. Yang kedua, apakah e-learning berpengaruh terhadap efektivitas pelajaran mahasiswa. Nah, ini rumusan masalah yang dibuat misalnya gitu ya. Di bab satunya. Nah, jadi di bab 2 ya, ya tentu bab 2 kita membahas tentang kajian pustaka dulu. Nah, ingat ya, kajian pustaka berasal dari
eh, artikel-artikel ilmiah dari penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, nanti apa saja yang perlu saya tuangkan dalam kajian pustaka? Tentu saja eh, penelitian-penelitian atau hasil-hasil riset penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, sebagai contoh, penelitian kita ini kan berjudul pengaruh e-learning terhadap efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, tentu saja yang pertama kita harus mencari kajian pustaka tentang konsep e-learning ya. Jadi saya buat seperti itu. Saya berpikir, oh berarti e-learning dulu nih gitu. Jadi judul ya. Nah, jadi saya carilah ya, saya cari konsep-konsep tentang e-learning dari penelitian sebelumnya gitu ya. E-learning merupakan sistem pembelajaran bla 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 ya, diambil dari Clark tahun 2016 misalnya. Lalu e-learning juga sebagai penggunaan teknologi berbasis internet untuk menyebarkan pengetahuan bla bla bla. Jadi citasi ini berasal dari artikel-artikel ilmiah yang saya cari di jurnal bereputasi yang kemarin waktu bab 1 itu gitu ya. Nah, itu konsep apa itu kajian pustaka. Tapi tentu kajian pustakanya harus sesuai dengan penelitian kita gitu ya. Nah, karena penelitian saya ini tentang e-learning gitu, ya, penerapan e-learning ya, di perguruan tinggi, maka saya bikin kajian pustakanya konsep e-learning ya. Lalu ada mungkin saya berpikir perlu ada tentang efektivitas pembelajaran gitu ya. Ada pengaruh learning terhadap efektivitas pembelajaran gitu. Ada faktor yang mempengaruhi efektivitas learning. Karena judul saya kan tadi eh, apa pengaruh e-learning terhadap efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi gitu ya. Nah, jadi Anda pun harus bisa menentukan kira-kira apa saja landasan apa kajian pustaka yang perlu Anda cari gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini melakukan kajian pustaka saya gitu. Nah, jadi jangan nggak nyambung gitu ya. Misalnya judulnya tentang e-commerce gitu ya. Tetapi kajian pustakanya malah e-learning gitu ya. Kajian pustakanya malah eh, tentang yang lain gitu ya. Jangan. Jadi harus berhubungan dengan kajian-kajian pustaka yang ini ya. Jadi boleh di breakdown seperti itu ya. Jadi Anda membahas. Jadi kalau melihat dari judul ya, saya bahas tentang e-learning, saya bahas tentang efektivitas pembelajaran, saya membahas tentang hubungan keduanya gitu ya. Itu pasti ada itu. Pasti peneliti sebelumnya sudah ada yang meneliti banyak ya. Makanya kajian pustaka atau literatur review ini tidak bisa hanya satu atau dua ya. Mungkin kalau ketika tugas satu karena masih apa pengantar masih bab satu mungkin masih bisa literatur reviewnya 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau sudah masuk ke bab 2 ya mungkin bisa lebih dari 10 gitu ya. Bisa lebih dari 20. Karena Anda mencari eh, kajian-kajian pustaka, mencari literatur review yang sesuai dengan judul Anda gitu. Itu banyak sekali gitu. Ya, Anda harus membandingkan. Nah, nanti hasilnya apa gitu ya dengan membuat literatur review itu ya kita membuat ini kesenjangan penelitian atau research gap. Jadi saya mencoba untuk memberikan kepada pembaca research saya ini bahwa ini research gapnya gitu. Walaupun sebenarnya ini udah ada di rumusan masalah ya gitu ya. Jadi meskipun sudah banyak peneliti membahas tentang efektivitas e-learning, nah sebagian besar studi masih berfokus pada masa pandemi COVID-19 dan belum mengkaji dampak e-learning jangka panjang terhadap efektivitas pembelajaran pasca pandemi. Ya, selain itu masih terbatas penelitian yang mengaitkan faktor teknologi, motivasi, dan interaksi dosen mahasiswa secara simultan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana pengaruh e-learning terhadap efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan teknologis. Nah, jadi ada pembaharuan nih, ya. Kalau dulu peneliti-peneliti yang terdahulu membahas tentang faktor teknologi, motivasi, interaksi dosen dan mahasiswa. Nah, sekarang kita akan menambahkan penelitian yang terdahulu dengan memperhatikan aspek ini, gitu, kognitif, afektif, dan teknologis, gitu ya. Nah, ini apa namanya contoh kajian pustaka. Nah, sedangkan landasan teori bagaimana? Nah, ini contohnya. Ya.
Nah, untuk landasan teori seperti yang tadi saya jelaskan ya, landasan teori itu berasal dari teori utama ya, teori pokok ya, teori teoretikal pokok yang biasanya diambil dari buku ya atau dari kajian ilmiah ya. Nah, sebagai contoh misalnya teori belajar yang mendukung e-learning apa saja. Ya, ternyata ada yang namanya teori konstruktif gitu ya. Yang dikemukakan oleh PZ and Vygotsky. Nah, ceritakanlah apa itu teori konstruktif itu, apa hubungannya dengan judul kita, dengan e-learning gitu. Lalu ada teori behaviorisme ya, dikeluarkan oleh Skinner, teori kebiasaan ya manusia, nah, gitu ya. Silakan juga diungkapkan. Ini berasal dari teori-teori pokok ya. Lalu ada teori kognitif ya, ada eh, teori efektivitas pembelajaran. Ya. Jadi ini contoh, jadi kalau saya baca semua lama ya. Jadi Anda bisa baca sendiri nanti. Jadi kalau bedanya itu kalau eh, kajian pustaka berasal dari penelitian sebelumnya, dari research di jurnal-jurnal, ya artikel-artikel yang ada di jurnal. Kalau ini berdasarkan teori pokok, ya. Nah, memang agak sedikit sulit juga menentukan teori pokoknya apa gitu ya. Nah, tapi ya sekarang kan sudah banyak ya alat bantu yang bisa Anda membantu untuk mencari hal-hal seperti inilah. Beda dengan dulu sebelum ada teknologi AI seperti sekarang ini ya agak susah menelaahnya ya. Kita harus banyak membaca, harus banyak bertanya gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak alat untuk bisa mengetahui apa sih teori-teori pokok dengan judul ini gitu ya. Nanti kan keluar lah di AI akan keluar ngasih tahu bahwa oh ini teorinya ini ininya. Anda tinggal menghubungkan aja, tinggal membuat narasi bagaimana hubungannya gitu dengan judul kita. Oke ya. Nah, itu adalah kajian pustaka, literatur review dan contoh landasan teori ya. Berikutnya ya ini masih tentang teori ya. Nah, ini pertanyaan penelitian nah, gitu ya. Jadi kan di tugas 2 nanti kan selain disuruh menentukan literatur review dan landasan teori juga diminta untuk membuat pertanyaan penelitian yang berasal dari rumusan masalah. Nah, tadi di atas ya rumusan masalah kita ada dua, bagaimana penerapan e-learning di perguruan tinggi, lalu apakah e-learning berpengaruh terhadap efektivitas belajar mahasiswa, maka di breakdown menjadi pertanyaan penelitian seperti ini. Nah, saya berikan seperti ini. Ya. Bagaimana tingkat fleksibilitas dan interaktivitas e-learning di perguruan tinggi? Jadi memang spesifik, saya akan meneliti fleksibilitas dan interaktivitasnya. Lalu seberapa tinggi efektivitas pembelajaran? Jadi sudah menanyakan angka nih ya, seberapa tinggi ya, baik angka maupun eh, tingkat standar ketinggiannya gitu ya. Apakah tinggi, cukup tinggi, tinggi sekali atau malah rendah gitu ya gitu. Lalu apakah terdapat pengaruh antara learning terhadap efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi? Nah, langsung menanyakan ada pengaruhnya apa tidak gitu ya. Lalu faktor learning manakah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran? Nah, ini contoh breakdown pertanyaan penelitian dari rumusan masalah yang tadi ya. Nah, lalu hipotesisnya bagaimana? Nah, hipotesisnya seperti ini. Ya, saya membagi dua, ada hipotesis umum dan ada hipotesis antar variabel ya. Hipotesis khusus ya. Ya, memang tidak mutlak seperti ini ya. Saya bilang bahwa tidak apa ya. Yang jelas untuk tugas Anda itu nanti ada latar belakang, latar belakang. Ada literatur review, ada landasan teori, ada pertanyaan penelitian dan ada hipotesis. Pembuatannya silahkan disesuaikan ya. Tidak mesti oh Bapak ada hipotesis umum khusus dan ada yang hubungan antar variabel ya nggak mesti gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang wajib ya. Yang wajib ada itu ya hipotesisnya ini ya. Hipotesis umumnya adalah hak alternatifnya terdapat pengaruh signifikan antara penerapan learning terhadap efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi. Hak nolnya ya tidak terdapat pengaruh signifikan antara learning dan learning.
tidak ada pengaruh ya kalau H0-nya. Kalau hipotesis khususnya ya ini ada fleksibilitas, ada interaktivitas gitu ya. Nah, paling juga kalau Anda yang apa namanya penelitiannya kuantitatif, ya memang harus menentukan ini variabelnya apa gitu. Variabel penelitiannya apa? Ya, hubungan antar variabelnya. Jadi memang di metodologi penelitian juga akan ada sih ya disuruh menentukan variabel independen dan dependennya gitu. Ya, ini sekedar contoh ya yang bisa dijadikan membuka wawasan, membuka knowledge untuk membuat bab 2 nanti. Kira-kira seperti apa ya. Ya tentu memang harus disesuaikan dengan judul masing-masing ya. Nanti ini akan saya share ya. Jadi slide PowerPoint tadi juga contoh ini akan saya share kepada Anda semua melalui e-learning ya. Silakan di-download nanti. Oke, anak-anakku sekalian, ini contoh ya, contoh dari apa namanya eh ya bagaimana menyusun bab 2 ya. Ada kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ya nggak hanya langsung aja isinya apa gitu. Enggak, Anda bagi-bagi lagi ya. Ada konsep e-learningnya, ada konsep efektivitasnya mungkin, ada konsep pembelajarannya gitu. Makanya saya bagi lagi. 21 itu ada 211, ada 212, ada 213 gitu ya. Jadi jangan 21 ya udah 21 aja menceritakan semua. Ya bagusnya dipisah-pisah gitu ya. Oke. Baik, itu adalah apa namanya contoh ya sekali lagi bahwa ini bukan mutlak template-nya seperti ini tapi sebagai gambaran bagaimana cara membuat bab 2. Baik anak sekalian, sebelum kita diskusi saya juga ingin mereview beberapa tugas satu Anda semua secara umum ya, tidak satu persatu ya. Saya coba untuk kupas, mungkin di antara Anda nanti ada yang masuk kategori ini, ya silakan diperbaiki nanti di saat membuat tugas 2 gitu ya. Yang pertama itu ya, beberapa di antara Anda itu ada yang covernya itu salah ya, tidak sesuai dengan panduan. Padahal di e-learning ya, di pertemuan satu saja sudah ada tuh ya, panduan proposal penelitian gitu ya. Itu kalau Anda download ada di bagian bawah itu bagaimana covernya. Jadi covernya itu dimulai dengan tugas 1 gitu ya. Nah, apa judulnya gitu ya. Nanti besok berarti tugas 2 gitu. Nah, ada juga yang menulis betul-betul sama dengan template ya. Tugas 1 strip, tugas 2 strip, tugas 3 ya. Jangan itu pilih salah satu ya gitu. Tapi ada juga yang betul-betul memang salah banget gitu ya. Langsung aja itu proposal skripsi gitu ya. Jangan ya. Kita sesuaikan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena eh, di tugas 1 itu ada 7 poin penilaian. Jadi di learning ketika saya menilai, itu memang saya harus menilai 7. Ya masing-masing ada poinnya. Cover itu poinnya 5. Eh, daftar isi poinnya 5 gitu. Latar belakang poinnya 15 gitu. Nah, jadi saya memang ada 7 ya. Ada 7 yang dinilai. Yang pertama itu cover. Yang kedua daftar isi. Yang ketiga apa? Latar belakang. Yang keempat rumusan masalah. Yang tujuan, manfaat, dan daftar pustaka. Nah, tujuh hal itu yang saya nilai, yang harus saya nilai gitu. Nah, makanya itulah akumulasi nilai Anda dari 7 poin itu gitu. Jadi bagi yang poinnya masih 60, 66, saya lihat gitu ya. Ya, masih banyak kesalahan gitu ya dari ininya, dari pembuatan tugasnya itu. Ya. Ya, kesalahan atau kekurangan kan sudah saya komentari gitu ya. Jadi yang pertama itu dari cover ya. Jadi usahakan covernya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan panduan ya. Jadi di cover itu kan ada judul, judul juga saya periksa, judulnya sesuai nggak dengan sistem informasi gitu. Jadi ada juga beberapa yang nggak beberapa sih, satu orang apa dua orang ya, yang saya minta untuk ganti judul, karena itu tidak ada hubungannya dengan prodi kita gitu. Malah hubungannya ke prodi manajemen gitu ya, saya lihat. Ada juga yang hubungannya ke prodi lain ya, tidak sesuai gitu ya. Itu
yang signifikan kayak gitu ya harus segera diganti judulnya ya. Karena kalau dilanjutkan nanti ya makin kecil terus nilainya. Jadi di cover itu yang perlu dinilai adalah kesesuaian cover dan judul ya. Yang kedua, ada juga beberapa yang salah di daftar isi. Ya, daftar isi dibuat tapi nomor halamannya nggak ada gitu. Yang namanya daftar isi itu harus ada nomor halaman gitu. Terus Anda mungkin berpikir, Pak, kan yang lainnya belum ada, bab 2, bab 3-nya. Ya nggak apa-apa, minimal nomor halaman untuk bab 1 gitu. Di situ kan yang ingin dilihat itu adalah bagaimana caranya Anda membuat daftar isi gitu. Benar apa enggak, rapi apa tidak gitu ya. Nah, bahkan ada yang tidak ada gitu ya. Tidak pakai daftar isi, langsung aja hasil dari AI langsung di copy paste ya, ya udahlah ya, acak-acakan ya. Pakai AI boleh gitu ya. Itu kan teknologi yang bisa kita manfaatkan. Tapi diedit kembali lah ya, diedit kembali, dibaca kembali sesuai atau tidak gitu. Jangan ya, jangan langsung copy paste dari AI tempel. Kan kelihatan betul tuh ya. Masih ada garis-garisnya, masih ada ya kita tahu lah itu bahwa itu hasil dari AI gitu ya. Dari ChatGPT, dari Copilot dan dari sebagainya gitu ya. Jangan seperti itulah dilapikan kembali. AI dijadikan alat bantu ya, bukan sebagai alat membuat tugas. Alat bantu membuat tugas boleh, tapi kalau dia yang disuruh bikin tugas ya jadinya kan acak-acakan. Lalu juga masih banyak di antara Anda yang pengetikannya kurang rapi. Makanya saya komentari rapikan gitu ya. Pengetikannya tidak rapi gitu. Ya, saya mungkin mengatakan ya mungkin masih terlihat di layar ya. Yang saya buat ini mungkin belum 100% rapi, tapi minimal seperti inilah gitu ya. Rata kiri kanan ya, spasinya jelas gitu ya. Jadi kerapian itu saya lihat mulai dari judul ya. Ada yang judulnya itu bab satu di sebelahnya nama nama judulnya gitu. Biasanya judul itu ya seperti ini, bab 2 enter apa gitu ya. Kemarin kan bab 1 enter pendahuluan gitu kan. Bab 2 enter kajian pustaka dan ulasan teori ya. Seperti inilah kira-kira gitu ya. Di tengah gitu ya. Jangan di pinggir. Ini ada juga yang di pinggir gitu ya. Ya, mungkin kebiasaan membuat tugasnya ya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kan sudah mulai mau membuat artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu harus rapi ya. Apalagi nanti Anda membuat proposal yang asli, membuat skripsi yang asli. Ya, biasanya kalau pembimbing itu kalau ketikan Anda rapi, enak membaca, dia seneng gitu ya. Pasti tidak banyak salah. Tapi kalau baru dibuka aja udah, ya maaf ya, ketika saya buka tugas langsung kelihatan, waduh, acak-acakan gitu ya, asal-asalan ya. Itu kan jadi ilfil kita memeriksanya gitu kan. Ya udah deh, kasih ini aja gitu. Tapi kalau kelihatan rapi, berarti kan ada effort ya. Ada usaha untuk membuat rapi, membuat bagus gitu. Tidak hanya asal-asalan. Ini pas begitu saya buka tugas satu, nama si A, waduh, ketikanya nggak rata kiri kanan, semuanya dempet gitu ya itu. Ya, ya mudah-mudahan nanti di tugas 2 terperbaiki lah masalah kerapian ini ya. Jadi ada judul seperti ini, lalu spasi gitu ya, rata kiri kanan gitu ya. Nah, lalu saran saya setiap subjudul itu di enter dulu ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Setelah dari 212 yang ini menuju ke 213 itu Anda enter satu gitu ya. Biasanya seperti itu. Skripsi penulisannya kayak gitu. Ya, subjudul itu di enter ya. Dan biasanya subjudul itu tebal ya. Subjudul itu tebal kayak ini, kayak misalnya kajian pustaka, konsep e-learning ini tebal ya. Tapi kalau sudah ada isiannya, sudah ada teksnya, lalu menuju ke selanjutnya biasanya di enter satu ya. Terus juga ini dalam masalah kerapian itu eh, ini penulisan ilmiah tidak boleh pakai balet ya. Jadi penomorannya itu nggak boleh pakai balet. Masih ada di antara beberapa Anda yang pakai balet ya, pakai tanda bulat, tanda strip gitu ya, tanda kotak. Jangan. Penelitian ilmiah tidak boleh pakai balet ya. Penomorannya harus pakai angka atau huruf ya, 1 2 3 A B C D gitu ya. Ya, itu boleh ya. Jadi diperbaiki bagi yang masih menggunakan balet ya. Itu untuk kerapian. Lalu selanjutnya yang banyak kekurangan itu di tujuan penelitian ya. Mungkin hampir semua saya sarankan menambahkan tujuan dari penelitian ini apa tujuan dari
proposal ini adalah untuk memenuhi tugas satu atau tugas penelitian, ya. Jadi ada kata-kata seperti itu kenapa? Untuk membiasakan kepada Anda bahwa nanti di skripsi pun di proposal akan ada seperti itu. Ingat ya, pembelajaran yang lalu di web 1 tujuan itu kan tujuan peneliti itu kan banyak. Ada tujuannya memang riset untuk perusahaan, ada tujuannya memang riset itu untuk menjadi sarjana, pemenuhan tugas dan lain sebagainya. Jadi mungkin membiasakan diri gitu ya. Itu tambahan aja. Tapi itu tidak mempengaruhi nilai ya. Tapi sebaiknya ditambahkan gitu. Nah, lalu yang paling penting lagi adalah ada beberapa di antara Anda yang belum pakai sitasi. Jadi tidak berdasarkan artikel ilmiah gitu ya. Jadi membuat rumusan membuat latar belakang itu tidak ada eh, asalnya dari mana. Padahal itu jadi poin penilaian gitu ya. Di poin penilaian saya itu ada tuh ya literatur kajian pustakanya citasinya dari mana ada enggak gitu ya. Terus harus apa style gitu ditentukan gitu ya. Nah ini jangankan apa style ya citasinya aja nggak ada gitu. Ya, tapi tidak semua ya sebagian ada yang latar belakang itu tidak memberikan dari mana itu diambil gitu ya. Tidak ada memberikan apa namanya asal dari hmm, artikelnya dari mana gitu ya. Citasinya tidak ada gitu ya. Ya terakhir yang banyak salah itu ya ada yang tidak pakai daftar pustaka. Ya ada yang pakai tapi tidak ada citasinya gitu ya. Jadi daftar pustaka tentu berdasarkan citasi yang kita buat gitu ya. Oh, ya ini anehnya juga ada yang bikin tugas di latar belakang tidak ada citasi ya, tapi pas daftar pustaka ada gitu. Banyak lagi ya. Ada sekitar 20 gitu. Nah, ya enggak ya. Jangan harus sesuai ya. Jadi itu. Jadi inilah kira-kira kekurangan ya. Saya tidak mau mengatakan kesalahan ya, tapi kekurangan dari tugas satu secara umum, secara global. Ya, ada juga yang udah cukup bagus ya, ada yang nilai 96, 97 banyak juga. Artinya kesalahannya minimalis lah gitu ya. Nah, terus juga saya menyarankan kalau mengerjakan tugas ini jangan terlalu mepet waktunya ya. Karena kan Anda punya kesempatan untuk memperbaiki jika ada kekurangan, sehingga nilainya bisa lebih baik. Nah, kayak kemarin kan kebanyakan, eh, bukan kebanyakan ya, beberapa mengerjakan tugasnya hampir deadline 1 atau 2 hari, bahkan ada di hari deadline, sehingga ketika saya periksa Anda tidak bisa memperbaikinya ya karena waktu upload perbaikan sudah tidak bisa. Nah, kapan memperbaikinya ya di pas ngasih bab 2 aja nanti ya pas tugas 2 ya tentu di tugas 2 akan lebih baik dan akan lebih besar nilainya ya. Ingat mata kuliah ini nilainya kan dari tugas ya, tugas 1 sampai tugas 4. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, kalau nggak salah bobotnya itu 60% ya. Jadi 20, 20, 20. Yang paling besar memang nanti 40% saat tugas 4 ya. Karena udah lengkap gitu ya. Sudah merupakan proposal lengkap gitu. Ya. Jadi saya berharap di tugas 2 nanti Anda bisa membuat lebih baik gitu ya. Oke, anakku sekalian, itu mungkin penjelasan saya. Ya, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau pertanyaan, baik itu kemarin tugas 1 maupun besok tugas 2. Oh ya, sorry, sebelum itu tugas 2 dulu ya. Tugas 2 itu fokusnya adalah ke latar belakang. Ya, sebentar saya akan buka dulu e-learningnya biar Anda tahu apa bobot yang akan dinilai ya.
Bentar, ini saya coba buka tugas 2-nya. Ya. Oke, tugas 2 itu kan secara umum Anda diminta untuk membuat kajian pustaka dan alasan teori, lalu pertanyaan penelitian dan hipotesis. Nah, ininya apa tuh poin yang akan dinilainya ya eh, itu kembali ya, daftar isi juga akan dinilai kembali ya. Artinya di daftar isi ada nggak bab 2 begitu ya. Lalu akan dinilai juga tentang kajian pustakanya ya, menilai kelengkapan literatur, relevansi dan keterkinian sumber yang digunakan. Lalu ada penilaian analisan teori ya, sama ya, menilainya kesesuaian teori dengan topik serta dukungan penelitian, argumen penelitian. Lalu ada pertanyaan penelitian akan dinilai juga ya, menilai konsistensi dengan rumusan masalah ya, kelogisan terukur dan kejelasan indikator. Lalu format kerapian, nah ini juga masih dinilai. Dan juga daftar pustaka juga masih dinilai. Apa style ya. Lalu penggunaan bahasa dan EYD. Jadi ada beberapa poin yang dinilai nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya dengan kemarin ya. Jadi saya ingatkan kembali yang akan dinilai itu adalah daftar pustaka kembali dinilai. Kajian pustaka, daftar pustaka, maaf. Daftar isi ya, daftar isi. Kajian pustaka, landasan teori, pertanyaan penelitian, lalu kerapian, ya masih dinilai kembali, daftar pustaka, dan terakhir tata bahasa, ya ketepatan penggunaan tata bahasa. 7 lagi yang akan dinilai. Jadi itu tolong diperhatikan, jangan sampai tidak ada, ya. Nah itu adalah apa namanya poin-poin yang akan dinilai di tugas 2. Oke. Ya, berikut ya kita akan mencoba untuk membuka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi teman-teman yang ada mau ditanyakan, boleh tentang tugas 1, boleh tentang tugas 2 besok. Silakan ada yang ditanyakan? Saya sambil minum dulu. Ya, silakan Ali Bunyamin Khalifa. Oke Pak, udah kedengaran suaranya? Sudah terdengar, silakan. Oh ya, paling Pak cuman mau mastiin aja kalau dari saya mah buat terkait aturan spasi, terus Hmm? buat font sama paragrafnya itu ada ketentuan nggak Pak? Nah ya, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Ini juga ditanyakan kemarin oleh teman-teman di kelas sebelumnya. Ya, memang kalau kita lihat di panduan proposal ya, yang di mata kuliah ini ya, yang Anda sudah download panduan kan? Sudah Pak? Nah, di panduan itu tidak ada kan ya? Ya, Ya, jadi saya mengambil ini aja, aturan global aja ya. Aturan global dalam penulisan tesis itu biasanya pertama hurufnya itu Times New Roman, ukuran 12. Spasinya 2 gitu. Nah, jadi saya patokannya itu aja untuk kerapian gitu ya. Jadi Anda mungkin nanti juga bisa mengikuti itu ya, karena kan kemarin ada yang spasinya 1, ada yang spasinya 1,5 gitu ya. Ya masih saya maafkan karena memang tidak ada ketentuan. Tapi sebaiknya kita mengikuti ketentuan umum saja ya, di mana bukan di mana-mana sih, tapi ketentuan secara umum penulisan skripsi atau tesis itu kalau di Indonesia ya, hurufnya Times New Roman, jenis fontnya Times New Roman, ukurannya 12, spasi 2 biasanya. Lalu pengetikan apa di kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Biasanya seperti itu. Ya. Begitu ya, Ali. Halo, Ali, masih oh dengan ya saya? Pak, Iya. Kalau Anda kemarin pakai jenis apa hurufnya? Times New Roman. udah Times New Roman Pak. Ya, spasinya? Spasinya 1,5 sih Pak kalau saya. Oh, 1,5 kalau saya. Ini kayaknya orang Sunda Anda ya? Betul Pak. Ah ya, dari bahasanya sama ya atunya seorang abdi. Oh, Di mana Sundanya? Bandung Barat Pak, Bandung Barat. Oh, Bandung Barat daerah mana tuh? daerah Padalarang. Mau pada larang. Wus ya, Wus. Tempat Ya, berhenti Wus. us. Kalau saya di Bandung Kota, di belakang Trans Studio Mall. Rumah orang tua, rumah waktu kecil. Lahir di sana. Orang tua masih di sana.
tapi sekarang merantau ke Padang. Oke, Wilujeng Tepang ya, Ali engke mudah-mudahan ya ada kesempatan. Oke, ada yang lain teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak Ip ya. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ip. wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya juga teman-teman. Ini Pak, kemarin memang Pak saya juga ya mengumpulkan waktu-waktu mepet ya Pak ya. Kenapa? Bingung Pak antara pilih kualitatif atau kuantitatif gitu Pak ya. Oh, iya Iya, ya. seperti Ya, itu betul. ya. Dan sekarang juga mungkin ini untuk bab 2 Pak, saya kemarin kebetulan kemarin itu pilihnya yang kualitatif Pak ya. Ini Nah, untuk bab 2 juga nanti sekarang tuh masih belum ada bayangan Pak, nanti, mau seperti apa gitu ya. Eee, Terus berikutnya Pak, ini mohon ini untuk apa, untuk, Meet sekarang Pak, mohon di-share Pak, di-share-kan Pak ya videonya, soalnya, hmm, biar nanti kita bisa bisa apa namanya, bisa simak lagi gitu Pak. ya boleh. Ya. Iya. Yang kemarin juga udah saya share kan videonya di e-learning. Yang kemarin, saya nggak kebuka Pak, soalnya saya kemarin Oh iya, cuma lihat iya, ini karena kami juga diberikan kewajiban selesai itu web itu harus menampilkan apa harus mengupload video di e-learning. Makanya eh, setiap habis ngajar saya langsung upload ke e-learning. Jadi Anda lihat aja nanti ada oh ya, pasti siap, insya Allah. baik Pak, nanti dicek Yang ya. kemarin pun ada Ip. Ya, Di ya pertemuan Pak, ya baik Pak. pas pertemuan tuh web aja nanti di bagian depannya itu langsung saya biasanya pakai YouTube ya saya upload ke YouTube dulu baru saya embedded ke e-learning gitu ya Ya, ada insya Allah ada alhamdulillah Pak, baik nanti ini lagi. ya Terus ya terus ini yang Pak, oh ya silakan berikutnya untuk ini Pak namanya apa namanya Pak boleh di-share-kan Pak, boleh dilihat dulu Pak yang Bapak tadi yang yang bab 2 ya yang bab 2 ya untuk sebentar. penulisan Pak. Bab 2 ini ya Ya. ya Ya, itu Pak, yang bab 2 tuh ada 2.1 kajian Pak ya. ah, Terus ada 21.1-nya itu apakah apa sejajar dengan yang di atas ataukah duanya itu sejajar dengan menjorok huruf K yang menjorok gitu Pak. ah, Ya, terus berikutnya lagi untuk paragrafnya Pak itu apakah bisa seperti yang Bapak contohkan seperti itu aja ataukah misalkan yang paragraf itu menjorok juga mengikuti yang 21.1-nya gitu Pak. hmm, iya iya ya itu dimulai dari sininya ya kalau saya biasanya pengetikannya seperti ini Pak ya. Ya, Karena kalau ini menjolok lagi, nanti semakin banyak dua satunya, nanti semakin sedikit space kita mengetik gitu ya. ya, Ya, jadi kalau saya menyarankan sih sebaiknya seperti ini, seperti itu. Oh ya, space-nya baik Pak. tetap, jadi ada tetap space-nya besar untuk kita membuat editorial gitu. Karena kalau logiknya kan kalau 211 ini dijorokkan lagi, tentu makin ke sini kan, makin Ya, ke kanan. Nanti kalau ada 2111 lagi kan, ya. sumnya lagi itu tuh makin kecil lagi. Jadi untuk subjudul saya anjurkan tetap di sini aja. Ini Ya. memang di beberapa panduan skripsi saya lihat di beberapa kampus seperti ini gitu. Ya, Oh, panduannya. Tapi ada juga siap. yang mau menjorok tapi itu akan menyebabkan kadang-kadang terlalu banyak Mepet Pak ya. subjudulnya Ya, masa tambah sedikit ininya gitu, space ngetiknya. Ya. Dan kurang enak dilihat sebetulnya gitu ya. Nah, terlalu jauh kosong kan sebelah kiri kosong gitu. Nah, ya, bagusnya seperti ini aja lah gitu. Seperti ini Ji. ya. Siap Pak, baik Pak. Ya Ya, gitu. ya, Dan ada paragraf ya. Ingat ya, juga maaf tadi saya lupa satu ya. Harus ada paragraf ya. Jangan lurus kiri semua. Kan ini kan paragraf berbeda ya. Ini ya. paragraf berbeda, paragraf berikutnya juga nanti ada lagi gitu ya. Paragraf berikutnya. Ini satu paragraf ini kayak gini ya. Ini kan dua paragraf nih ya. Kalau semua lurus di kiri, kita nggak tahu nih paragraf satu apa paragraf dua gitu ya. Oke. Maksudnya yang baris pertamanya menjorok ke dalam gitu Pak. Ya, ya. Paragraf kan aturan EYD kan seperti itu kan. Itu ada Ya, penilaian tuh. Sesuai nggak dengan EYD dan tata bahasa apa tata tulis gitu ya. Di penilaian ketujuh itu saya diminta untuk melihat EYD terus tata tulis. Nah, kalau tata tulis itu kan kalau paragraf dia menjorok kan. ya, Lima iya Pak. apa
lima huruf ya. Jadi 5 huruf. kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4. Ini juga saya kelebihan 1 ya. Maaf ya. Harusnya 5 gitu ya. Nah, Ya, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu ya. Ya, ya. Oke. Ya, silakan yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Silakan yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Wanda Waalaikumsalam. Yusri, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Saya Wanda. mau nanya, Pak, untuk nomor halaman itu perlu apa enggak, Pak? Oh iya, kan nanti ada kaitannya dengan daftar isi, Bu. Daftar isi, ya. Kan daftar isi Berarti kan kan ada di daftar nomornya tuh. isi itu langsung kita bikin nomor halaman ya, Pak ya? Iya, dibikin ya. Oh ya. Karena daftar isi plus nomor halaman. Kan waktu kemarin bagi yang belum itu kan saya komentari tuh. Ya, Daftar saya isi harus pakai sebutnya nomor gitu, Pak. halaman. Nah, berarti kan harus ada nomor halamannya gitu ya. Ya, ya. Ya Iya. baik, Pak. Makasih, Pak. Selamat. Nomor halamannya itu kan biasanya di kanan bawah ya. Iya, Pak, di kanan Ya, bawah. kanan bawah ya. Ya, Oke. baik, Pak. Ya, Makasih, bagus Pak. pertanyaannya sama-sama ya. Silakan ditanyakan kembali supaya tidak banyak kesalahan di bab 2 ya. Jadi mudah-mudahan nanti tugas 2-nya ya bisa optimal ya, 90-an ke atas gitu. Pak, maaf Pak. Ini untuk nomor Ya. halaman Pak ya. Hmm. Kalau di kanan bawah atau kanan atas Pak untuk selain bab? Oh iya, kalau aturan umumnya itu untuk apa? Untuk bab itu di Bawah ya. bawah Bawah tengah. ya, tengah tengah. ya. Ya. Halaman berikutnya ya ada yang kanan bawah ya. Kalau di kampus saya sih kanan bawah ya gitu. Nah, Ya. tapi kalau Anda mau kanan itu boleh. Yang penting ada lah. Karena itu tadi UT belum Saya memberikan panduan panduan yang spesifik tentang ini. Mungkin nanti ada sih ketika Anda menulis proposal yang asli gitu ya, dan juga skripsi, saya rasa pasti ada tuh panduan teknisnya ya. Ikuti itu karena memang beda-beda di setiap kampus ya. Kita ya, pakai aturan general aja dulu gitu. berarti Pak nggak apa-apa kalau Pak kanan atas juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting Ya ada kebetulan ya. yang punya saya udah kanan atas itu Pak. Ya, nggak apa, kan udah ada. Itu kan kanan atas untuk yang halaman berikutnya kan. Nah, Iya. iya boleh, nggak apa. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman semua? Silakan supaya tidak ada ini sebelum kita ambil absensi ya hari ini. Ya, saya ingatkan kembali juga bahwa tugas 2 ya. Tugas 2 itu terakhir dikumpulkannya itu tanggal Tanggal 10, Pak. tanggal 10 ya. Ya, tinggal 8 hari lagi ya. Ya, due date-nya Monday ya, 10 November, betul. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, ini sudah harus mulai bekerja keras ya, karena tinggal 8 hari lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam sebuah proposal maupun skripsi, bab 2 ini yang paling banyak gitu ya, halamannya gitu. Karena Anda harus mengumpulkan tadi itu literatur review ya, dan juga landasan teori kan gitu. Ya, banyak gitu ya. Coba aja Anda lihat skripsi seseorang gitu ya. Pasti yang paling tebal itu bab 2 gitu ya. Karena di situ menceritakan literatur review ya, kajian pustaka dan juga landasan teori gitu. Ya. Kalau banyak kajian pustakanya kan akan banyak juga ininya itu konsepnya ya. Nah, bagaimana caranya apa aja yang perlu kita masukkan ya itu tergantung dari judul kita ya. Semua hal yang berkaitan dengan judul kita ya boleh dimasukkan sebagai kajian pustaka maupun landasan teori ya. Itu tanggal 10 ya, ingat ya. Jadi satu lagi ya, kalau sudah upload tugas ya seperti yang saya katakan kemarin, tolong dijapri saya gitu, Pak, saya sudah. Jadi karena saya juga tidak bisa setiap saat buka e-learning kan gitu ya. Biar segera bisa saya periksa ya, walaupun tidak langsung, minimal mungkin kalau Anda japri siang, sore atau malamnya saya coba periksa. Sehingga kalau ada kesalahan Anda masih punya waktu memperbaiki.
Nah, Iya Pak, kemarin kesalahan saya kemarin Pak, nguploadnya udah lama tapi saya nggak japri Bapak jadi dinilai H-1 gitu nah Pak. iya betul ya karena nggak ada kalau kemarin tuh tidak ada satupun yang memberikan tahu kepada saya bahwa sudah ngupload gitu ya. Iya, Mungkin saya ya ngecek besoknya ternyata udah Bapak nilai dan udah deadline nggak bisa direvisi lagi iya ya. karena saya berpikir ah, ini pada belum nih nanti aja sekalian gitu kan. Nah, jadi gitu supaya bisa diperiksa gitu ya. Karena memang tidak bisa juga kita setiap saat masuk ke e-learning ngecek gitu ya. Ya kadang ketika saya cek belum ada gitu ya. Nah, jadi diupdate aja supaya bisa diperbaiki. Kemarin ada sih yang memperbaiki sekitar 3 orang, ya lumayan kan dari 60 langsung loncat jadi 90 gitu kan. Karena sudah diperbaiki kan, ya sesuai dengan arahan saya. Tentu sudah benar gitu. Apakah mendekati benar ya, walaupun tidak sempurna. Yang awalnya tidak ada daftar pustaka, jadi ada, tentu tambah nilainya ya. Yang awalnya tidak ada daftar isi, jadi ada, itu bertambah nilainya ya. Yang awalnya tidak rapi jadi rapi, ada lagi nilainya. Sehingga eh, signifikan dari 60 jadi 90, jadi 96 gitu ya. Nah, kalau waktunya masih ada ya silahkan. Nah, kebetulan saya sendiri juga tidak bisa merubah tanggalnya ya, karena harus prodi yang merubah ya, tidak diberikan kewenangan untuk eh, menambah waktu gitu ya. Tapi kemarin kan nggak tahu ya, saya kelas ini atau kelas 96 apa kelas 97 ada yang meminta langsung ke prodinya untuk dibukakan kembali, dikasih waktu. Ternyata dikasih waktu oleh mereka 1 hari. Nah, makanya buru-buru dia mengerjakan gitu ya. Ya, walaupun tidak sempurna juga mengerjakannya karena cuma 1 hari ya. Dan itu kan repot ya, harus nelpon ke prodi, gitu, minta izin gitu ya, dibukakan gitu ya. Ya, karena mungkin kalau saya diberikan kewenangan membuka, nanti khawatirnya saya undur-undur gitu ya. Tidak adil bagi yang tepat waktu kan. Oke, ada lagi teman-teman semua yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup Pak, mungkin nanti sambil berjalan Pak, Oke, oke sambil ya. jalan Baik, kalau mengerjakan ya. begitu ya sambil berjalan ya. Ya, Barangkali teman-teman diskusi ada Pak, kita ya. barangkali teman-teman yang lain yang ada yang Oh mau ya, bertanya. ya silakan teman-teman yang lain ya. Ya, memang diskusi kita juga tidak hanya terbatas di web ini, juga boleh nanti seperti biasa kalau Anda mau di grup boleh, japri ke saya boleh, sebisa mungkin nanti saya akan memberikan respon ya. Ya, sambil mungkin menunggu ada yang bertanya lagi, saya coba ambil absensi dulu ya. Nanti bagi yang saya sebutkan namanya, tolong mengatakan hadir. Absensi itu web 2. Oke, kehadiran itu web 2. Maaf, salah deh. Ini kelas 96 nih. 97. Oke, baik. Yang saya sebutkan namanya, tolong mengatakan hadir ya. Waira Senta. Hadir? Tidak ada ya. Dania Fahira. Hadir Pak. Hadir. Zahri. Zahri. Hadir, Pak. Hadir. Sebentar, maaf. Tadi ada yang izin sakit ya seperti itu. Salma Putri sakit ya. Sebentar. Aduh. Excuse. Salma Putri. Oke, baik. Selanjutnya Dias ya. Dias Syarif. Dias? Tidak ada. Ali Bunyamin?
Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ali Sidki. Muhammad Ali Sidki, tidak ada. Aziz Faturrahman. Aziz, tidak ada. Sepdian Syahdewa, tidak ada. Oh, ini padahal tadi yang hadir banyak ya. Pak, mohon izin 12 itu orang. yang ada Pak Muhammad Ali Sidki, Pak. Ya, Mungkin cuman nggak nggak bisa. menyaut ya. Nggak bisa on mic mungkin, Pak. Ya, kalau nggak bisa on mic, mungkin mereka akan menjapri atau apa ya. Ini nih. Sepdian Syahdewa hadir, Pak. Ya, Sepdian Syahdewa. Ya. Sepdian Syahdewa, tapi nggak menyaut ya. Nggak tahu kenapa tuh. Oke, Ageng Setia. Ageng Setia, tidak ada. Faisal Dwi, tidak ada. Ya, mungkin saja hanya memantau ya, dihidupkan saja. Ranti Anggaini. Ranti. Ageng Setia ada Pak. Ada Ageng Setia ngechat ada Pak hadir tuh. Siapa? Ageng Setia di chat ada Pak tuh ngetik. Sepdia. Ageng Setia ya. Oh, Ageng ya. Oh, laptopnya ini katanya. Ageng. Ageng, ya. Oke. Ada di chat Ya, Pak. ada chat ya, saya lihat. Ya, saya coba aja sebutin dulu semua sampai habis ya. Ranti. Ranti tidak ada. Adrian. Adrian tidak ada. Hadir, Pak. Wanda. Ya. Adrian hadir. Adrian hadir, maaf ya. Adrian hadir. Wanda Ayutri Hadir, Pak. hadir. Iip hadir ya. Hadir. Oke, yang belum yang belum saya absen ada atau saya ulang kembali deh. Ini siapa tahu ada yang ini ya. Waira hadir nggak? Tidak ada. Dia Sarip tidak ada. Hadir, Muhammad. Pak. Hah? Waira hadir. Dania Pahira. Coba. Waira. Ya. Dania hadir, Pak. Waira, ya itu Waira makanya. hadir, Pak. Muhammad Ali Sidki. Hadir ya. Hadir. Kalau Aziz Faturrahman. Aziz tidak. Faisal Dwi. Ranti Anggaini. Nah, berarti udah oke semua ya. Waira Senta. Oke, baik, absensi sudah saya ambil. Pak. Jadi, ya. Pak, permisi Pak. Iya, Pak, siapa ini? saya Gita Pak dari kelas 96 Pak. Oh ya, Gita, saya catat dulu ya, nanti saya buka di ini ya. Ya, Pak. Saya buka di kelas yang berikutnya ya. Apa yang kelas 96 ya. Nanti setelah ini saya buka. Nanti saya bikin hadir nanti ya. Nah, oke. Ya Pak, Gita. terima kasih Pak. Oke, sama-sama Gita. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa sekalian, saya rasa untuk hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jelas bagi Anda agar agar pembuatan tugas 2-nya bisa lebih baik daripada tugas 1 ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan sebelum deadline sehingga kalau ada perbaikan bisa diperbaiki ya. Ya, itu saja mungkin pertemuan web kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di web ketiga ya. Gitu. Oke, saya tutup ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang Pak. Ya, kalau ada pertanyaan lanjutan silakan di-share di grup ataupun japri ke saya ya. Terima kasih. Baik Pak. Oke. Ini sepertinya Chef Diansah mau ada yang dikatakan nih.
Oh, nggak ada. Oke. Izin saya tutup ya ininya. Ya, baik Pak, mangga Pak. Oh, enggak ya.